Eee, saya sudah mengkoreksi ya, kemarin terakhir adalah kerja kelompok untuk mengidentifikasi entitas dan relasinya ya. Beberapa sudah cukup ya, ada 3 kelompok yang cukup, tapi sebagian masih masih kurang tepat ya, masih kurang tepat atau belum tepat sama sekali ya. Nah, ini memang perlu pelatihan ya. Jadi kenapa kok saya bilang nggak bilang benar atau sudah betul gitu ya, kok cukup gitu ya. Karena memang tidak ada yang 100% betul sesuai dengan misalnya, masing-masing developer ya memiliki desain database yang bisa berbeda gitu ya. Jadi, eee, bisa saja antara saya dengan orang lain itu beda gitu ya database-nya. Nanti, "Loh kok bisa seperti itu, Pak?" Ya memang bisa ya. Jadi makanya tidak ada yang betul dari saya, tapi belum tentu betul dari orang lain. Makanya di sini sudah cukup ya, cukup memenuhi, tidak menyalahi kaidah, yang penting itu. Oke, ini masih ini sudah cukup lah ya, sudah cukup banyak yang hadir. Saya mulai saja. Jadi materi hari ini adalah membahas kelanjutan yang kemarin. Coba saya lihat. Jadi KD2 ya, KD2 itu masih tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi ini tahapannya juga ada beberapa ya. Yang pertama itu yang kemarin kita kerjakan, jadi mendefinisikan entitas ya. Itu juga ternyata nggak mudah ya, Mas dan Mbak ya. Jadi ada beberapa perbedaan, walaupun satu yang diminta itu sama, tapi hasil tabelnya bisa beda-beda ya antara kelompok gitu. Kalau atributnya, yang kedua mendeteksi atributnya. Jadi kemarin itu ada 3, mengidentifikasi entitas, atribut, sama relasi. Nah kebetulan ini cuma satu proses ya yang saya minta kemarin. Misalnya proses transaksi, proses peminjaman. Nah itu tidak membutuhkan banyak entitas ya, tidak kompleks ya, paling maksimal 3 entitas ya. Jadi 3 entitas yang artinya 3 atau 2 relasi itu ya. Terus ini kemarin ya, sebetulnya Mas dan Mbak bisa lihat yang saya minta itu, lihat contoh di apa itu, di contoh bentuk misalnya kalau proses transaksi bisa lihat struknya ya, Indomart atau apa gitu ya. Untuk proses peminjaman bisa lihat contoh log log atau buku peminjaman gitu ya. Nah, dari situ nanti akan bisa ketahuan atributnya ya. Kalau sudah ketahuan atributnya, baru kita mengidentifikasi entitasnya. Jadi ini istilahnya itu bottom up ya. Jadi dari bawah dulu cari atributnya yang diperlukan ya. Ya memang paling realistis itu seperti itu ya. Di dunia nyata kan, aku mau pinjam buku gitu misalnya ya. Aku mau pinjam buku, kira-kira apa yang perlu dicatat? Nah itu kan kayak gitu ya, itu realistisnya, realitanya seperti itu. Oh, namamu siapa gitu ya, terus ID nomor siswanya berapa gitu ya. Terus buku apa aja yang mau dipinjam gitu ya. Kan kayak gitu ya. Jadi yang diketahui itu eh, atributnya ya, atributnya dulu. Namanya dulu siapa. Kalau perlu, kalau zaman sekarang teleponnya berapa gitu ya. Teleponnya berapa, emailnya ada enggak gitu ya. Terus dan seterusnya ya. Terus baru nanti dari atribut-atribut tersebut akan ketahuan oh ini memerlukan misalnya ini ya, saya gedein.
Ini contoh misalnya peminjaman perpustakaan buku ya. Kan yang diperlukan itu, ini kelihatan Mas Mbak? Kelihatan. Terlihat, Pak. Ya. Mohon di ini ya, ini sangat penting karena ibaratnya kayak bikin rumah ini fundamentalnya ya. Fundamentalnya menentukan entitas, atribut itu fundamental. Kalau itu udah salah, itu ke belakang nggak mungkin betul ya. Kalau nyari entitas sama atributnya nggak bisa, ya ke belakang itu salah semua. Database-nya salah, nanti implementasinya pada saat ditulis di database di SQL juga bakalan salah. Gitu. Misalnya ini ya, dari sini akan ketahuan, oh atributnya ada nama, nomor anggota, terus judul buku, banyaknya eksemplar ya. Terus ada peminjaman, tanggal, para pengembalian tanggal gitu ya. Ini mungkin nggak selengkap atau namanya nggak semuanya ya, nggak semuanya. Tapi dari sini ketahuan, oh ini perlu ada identitas anggota gitu ya. Kalau di sini cuma nama, nomor anggota. Terus buku cuma judulnya saja sama banyaknya. Terus ada identitas peminjaman, proses peminjaman ya, ada tanggal peminjaman, ada tanggal pengembalian ya. Berarti ini minimal ada 3 entitas ya. Ada 3 entitas karena nggak mungkin misalnya tanggal peminjaman itu masuk di data anggota gitu ya. Misalnya ada tabel anggota, di situ ada tanggal peminjaman. Apa nggak lucu ya? Karena dalam satu baris ya. Misalnya ada tabel mahasiswa gitu ya. Isinya kan biasanya kan nomor, NIM ya, NIM, terus nama, alamat, telepon dan seterusnya. Kan nggak ada tanggal pinjam kan lucu ya. Di tabel anggota itu kok ada tanggal pinjam kan nggak realistis ya. Kalau pinjamnya berkali-kali bagaimana nulis di mana gitu ya. Karena itu kalau di tabel kan cuma satu baris ya rekodnya itu ya. Jadi ini memang belajarnya itu dari beberapa arah gitu ya. Kalau saya di sini membayangkan tabel gitu ya sebagai tabel gitu ya. Kalau kalau misalnya ini kan nggak mungkin gitu ya. Ini kan biasanya kalau tabel mahasiswa gitu, susah ini nanti pakai Excel aja lah. Nanti lebih lanjut ya, nanti lebih lanjut nggak usah khawatir. Yang pertama kan kita mengidentifikasi entitas dulu ya, dari beberapa atribut yang ada. Ini contohnya di sini berarti minimal ada 3 entitas. Nah, 3 entitas ini wajib ada gitu ya. Oke, itu yang apa namanya proses peminjaman. Misalnya untuk yang ini proses pembelian gitu ya. Di sini jelas ada apa aja ini yang ada barangnya ya, ada barangnya. Terus apa lagi? Ini beneran apa enggak? Ini harusnya biasanya ada kasirnya ya, betul enggak? Di sini itu agak, oh ini ya, ini yang kelihatan ya. Ini barang ya. Barang, terus ini apa ini? Ini mungkin kasirnya ini ya. Nggak kelihatan ya. Tapi ini jadi kelihatan kasir. Terus ada tanggal nggak? Oh ya ini ada tanggal jam ya. Nah dari sini ketahuan ada berapa entitas ini? Berapa Mas?
Kelihatan nggak, Mas? Halo? Bentar, saya join dulu. Oh, di sini nggak kelihatan nge-zoom ya. Oh, kadang kayak gitu ya. Coba model share-nya itu yang full. Nah, ini kelihatan. Halo Mas, saya butuh responnya ya, biar tahu dengar nggak suara saya. Oh, dengar, Pak. Nah, Dengar, Pak. ya ini ya, mungkin yang tadi berarti nggak kelihatan ya. Ini sekarang saya sambil niat punya saya sendiri. Ini barang ya. Ini masuk barang juga. Terus ini ada tanggal ya. Tanggal apalagi jumlahnya. Totalnya ya. Terus yang kelihatan nyempil satu ini ya. Mbaknya, Mbak Alia ini ya. Ini Nama kasir. kasir. Ya, kasir. Ini masuk barang juga. Barang atau apa? Salah ya, ini masuk transaksi ya. Ini masuk apa ini? Tanggal pembelian. Tanggal pembelian kira-kira masuk mana? Apakah masuk barang? Masuk kasir? Masuk transaksi? Transaksi, Pak. Transaksi. Transaksi ya. Jadi ini minimal entitasnya ada 3 ya. 1 barang, 2 kasir. Ini kasir, itu barang. Dia ada 3, 1, 2, 3. Ini seperti itu ya untuk mencari identitasnya, baru mencari atributnya. Oh, ini nama barang, dan seterusnya ya. ID barang, pasti ya. Nama, terus jumlah masuk nggak? Masuk sini nggak? Ada ya, jumlah itu masuk di transaksi sini. Harga masuk mana? Ini Barang. harga ya. Masuk barang. Masuk barang ya. Jadi ini terpisah ini. Kalau yang ini masuk barang, jadi barang yang biru ini ya. Yang merah ini masuk transaksi gitu. Jadi di sini harga itu masuk barang sini ya. Kasir ya nama mbaknya ya, ID kasir, nama dan seterusnya, alamat, nomor telepon ya, nomor WA gitu kalau perlu. Nah ini transaksi ya, jadi tanggal ya, tanggal transaksi, terus apalagi jumlah barang, ID barang masuk nggak? Nah ini nanti kita bahas di sini ya. Untuk sementara cuma tanggal, jumlah, total ya. Oke, itu seperti itu ya. Jadi yang pertama itu cari atributnya dulu. Kalau nggak bisa membayangin, coba cari produknya ya. Contohnya kan sudah ada banyak ya. Kecuali Mas dan Mbak bikin sesuatu yang unik sekali ya, yang belum pernah ada orang bikin. Nah itu baru apa namanya, benar-benar harus membayangkan sendiri ya. Tapi itu juga biasanya ya sudah ada kebutuhan dari penggunanya, dari analisisnya. Jadi nggak kita
sekarang sendiri. Dari sana butuhnya apa Pak? Oh saya butuh rekap ini, rekap ini, rekap ini. Mereka itu taunya atributnya, bukan entitasnya. Mereka itu maksudnya klien atau customer yang kita bikinkan software-nya atau database-nya gitu ya. Nah ini yang tadi mungkin nggak kelihatan, jadi saya agak bingung kenapa kalau di mana. Kalau di sini tadi apa? Kira-kira entitasnya ini ya, yang membedakan. Terus ini di buku ya. Terus Peminjaman. ya, jadi ini ya peminjaman ya. Jadi di sini ada 3 ya. Pertama anggota ya. Ini anggota itu 1, terus buku, terus sini peminjaman. Nah ini tinggal relasinya ya, ini buku, ini anggota, ini peminjaman. Kira-kira tanggal masuk sini ya, tanggal, tanggal pinjam, tanggal kembali. Terus buku ada ID. Ini juga ada ID ya. Semua yang entitas itu memiliki ID. ID peminjaman, ID buku, terus judul. Biasanya nggak cuma itu ya, ada penerbit, pengarang, ya, dan seterusnya. Ini ada ID, atau ini terus ada NIS. Ini ada nama, dan seterusnya. Nah ini sudah ketahuan ya. Jadi ya ini paling gampang gitu ya, nyari contoh lognya atau stroke-nya atau rekapan data yang berbasis file ya. Ini kan berbasis file ya. Yang seperti ini kan berbasis file. Jadi misalnya dalam bentuk soft copy atau buku ya. Jadi biasanya tersedia, atau mungkin kalau misalnya nggak pernah ada barangnya ya berarti melalui wawancara. Wawancara dengan klien. Itu ya, ini baru ngomong relasinya, hubungannya gitu ya. Yang terhubung itu anggota dengan buku, buku dengan peminjam, atau anggota dengan peminjam, buku dengan peminjam. Kira-kira mana hubungannya yang ini? Buku dengan anggota kira-kira berhubungan langsung? Tidak. Tidak ya. Jadi ini hubungannya adalah peminjam dengan buku, anggota dengan peminjaman ya. Itu. Nah, ini saya belum minta ke kardinalitasnya. Kardinalitas itu syarat yang kayak gini, yang many to many atau one to many, ya itu saya belum minta ya. Saya baru minta cuma ini aja, anggota, buku, pinjaman, mengidentifikasi entitas dan atributnya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Via chat nggak apa-apa ya. Ada transaksi ya itu boleh ya. Ayo silakan tanya. Kita bahas yang kemarin coba ya. Dari mulai kelompok berapa? Ini kelompok satu. Kelompok satu nggak bisa dibuka ya. Tugas satu ini kelompok 10.
kelompok 2 misalnya ini ya. Kelompok 2 ada, kira-kira mahasiswa ada tanggal kembaliannya enggak? Mahasiswa itu mau dikembalikan atau kalau misalnya menurut Mas dan Mbak ini kan kalau kayak gini, hari ini agak ribetnya karena susah. Nggak usah langsung nyoret sini ya. Yang salah di mana? Ada di sini ya. Iya, Pak. Ini harusnya masuk ke sini ya. Iya. Ya, cuma itu aja. Tapi ini vital ya. Jadi ini namanya sebetulnya kalau di simbol ada yang seperti itu, ada yang simbolnya seperti ini kotak, terus di dalamnya ada jaran jenjang ini ya. Ini sebagai simbol apa ini? Entitas relasional ya, entitas yang terbentuk karena ada hubungan, ada kerjasama dua entitas ya. Karena dia memiliki atribut sendiri, menimbulkan atribut sendiri ya. Di sini mungkin ada ID juga ya. Ini yang kurang juga ya ID ya. Ya ini bisa pakai nomor mahasiswa. Terus yang paling vital lagi ya dikasih apa? Jangan pakai spasi. Jangan pakai spasi apalagi pakai titik kayak gini ya. Terus hurufnya diperhatikan ya. Ini karena ini nanti Mas dan Mbak akan dilihat implementasinya. Ini kan akan diimplementasikan dalam tabel dan dalam database ya. Jadi kalau bisa nggak ada perubahan ya. Di rancangan sama nanti jadinya database itu juga harus sama ya. Misalnya ini tanggal underscore pinjam gitu ya. Nggak usah panjang-panjang ya. Jadi itu ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 2, sorry ya. Ini kelompok 3. Nah, ini malah jadi bingung sendiri ya. Karena ada relasi yang tidak perlu. Jadi ini rancunya kenapa ini rancunya menurut Mas dan Mbak semuanya? Harusnya barang ditransaksi, Pak. Barang, ada barang, transaksi. Relasinya itu, Pak. Ya, betul ya. Jadi ini relasinya salah ya. Relasinya itu yang ini harusnya ke sini gitu ya. Barang juga ke sini gitu. Yang ini salah ya. Pembeli ke barang itu nggak terrelasi langsung ya. Masa pembeli punya ID barang atau barang memiliki ID pembeli kan enggak ya. Anda bayangin ini ya sebetulnya ya. Anda bayangin tabel gitu ya. Misalnya ada tabel barang gitu ya. ID barang. Terus ada nama barang. Terus ada harga misalnya. Stok itu ya bisa lah ya, stok. Nah, kalau misalnya terrelasi seperti ini ya, ini artinya salah satu dari tabel. Terus ini anggap aja yang satunya pembeli gitu ya. Pembeli itu ID pembeli ya. Ini kurang ID ya Mas ya. ID. Terus ada nama, alamat, telepon. Ini tabel ya. Kan di sini akan ada banyak nama ya, misalnya Andi, Joko, Agus gitu ya. Nah, apakah mungkin di sini terus ada ID barang gitu ya? Nah, di sebelah sini gitu ya. Atau mungkin yang sini ya gitu ya. Kalau Mas dan Mbak merelasikan, maka di salah satu tabel itu artinya ada ID foreign key-nya. Foreign key dari relasinya. Misalnya ini ya, pembeli sama barang.
ini terrelasi gitu ya. Relasi. Artinya di sini mungkin minimal berarti ada ID pembeli gitu ya. Ini diimplementasinya, Mbak ya, di apa tuh? Ini foreign key ya. Tahu foreign key ya? Kunci tamu ya. Kalau ini kan primary key ya. Kunci atribut pengenal ya, atribut pengenal atau foreign key atau primary key ya. Nah, ini kalau terrelasi, maka kalau enggak di salah satu ini kan ada tabel 1 sama tabel 2 gitu ya. Salah satu itu ada foreign key-nya. Kalau nggak di barang ya di pembeli gitu ya. Kan lucu ya, ada pembeli terus ada ID barangnya. Emangnya pembeli ini ID barangnya? Joko ID barangnya apa? Kan nggak mungkin kan ya. Nah, terus misalnya Andi ya di barangnya apa? Kan karena barangnya kan yang dia beli banyak kan nggak mungkin ada. Atau sebaliknya di sini ada ID barang, di sini ada ID pembeli kan nggak mungkin. Barang itu kan yang beli banyak gitu ya. Kok lucu ya terhubung gitu kan. Jadi yang membuat rancu di sini adalah karena kamu membayangkan ini adalah orang. Ini adalah bukan orang, ini adalah tabel atau entitas ya. Kalau kamu membayangin orang, memang terkoneksi ya pembeli dengan barang. Oh ya, pembeli membeli barang kan gitu ya. Memang betul ya, tapi terkoneksinya itu ada di sini dan sebagai tabel dia kan terkoneksi karena di sini nanti kalau di kode transaksi ini ada ID pembeli, betul nggak? Ini foreign key-nya. Kalau dipikir-pikir kayak gitu kan betul ya. Kalau lihat stroke, kalau misalnya ditanya sama mbaknya, Mas punya kartu anggota enggak gitu? Oh enggak punya saya. Adanya nomor WA kalau mau. Nah itu sebetulnya dia akan membuat relasi, oh ini transaksi ini ID pembelinya ini gitu ya. Dia tujuannya untuk apa? Untuk merekap oh orang ini kebutuhannya dalam sebulan apa aja, yaitu untuk bisnisnya dia gitu ya. Kalau kita nggak ada untungnya, makanya kita sebetulnya apain ya. Tanya-tanya anggap aja nggak punya gitu, kecuali dikasih diskon, nah itu baru lain urusannya. Nah, ID transaksi ini juga akan punya ID barang ya. Kan ini sudah ada, sudah betul ya. Ini namanya foreign key-nya. Kode barang ini. Di sini ada kode barang. Kalau foreign key atribut pengenal harus dikasih underscore ya. Jadi ini juga belum ada underscore-nya. Ini malah nggak ada ID-nya ya. ID pembeli misalnya. Ini harusnya ada underscore-nya. Karyawan juga sama ya. Ini apa ini? Ini nggak kelihatan. Gitu ya, Mas ya, untuk yang kelompok 3. Ya kesalahannya, kalau kesalahan relasi itu cukup fatal ya, signifikan. Ini mungkin sudah betul dari sisi entitasnya ya, entitasnya transaksi, barang, pembeli, karyawan. Nah, ini lengkap sekali ya, ini lengkap sekali. Bisa saja pembeli nggak ada gitu ya, karena kan kalau di stroke kan jarang ada ID pembeli gitu ya. Nah, kalau kita ditanya punya kartu anggota Mas di Alfamart sini, oh punya ya, itu mungkin baru muncul di stroke-nya ID pembeli gitu ya, atau nama pembeli. Tapi kalau misalnya kita nggak ngasih, berarti ID pembeli ini nggak ada gitu ya, nggak perlu ada. Tapi ya nggak apa-apa, ini kalau ada ini bagus. Cuma masalahnya ini yang salah itu di relasinya. Oke lanjut. Mohon maaf Pak, Ya. linknya kelompok 1 udah ada di kolom chat. Tadi barusan dibenerin. Iya nanti ya Mbak ya, ini sudah terlanjur. Ya. Koreksinya belum sempat nanti. Makasih Pak. Ya oke. Ini sama ini peminjaman buku. Ini kira-kira yang salah di mana? Sudah jelas ya. Kata yang pinjam, Pak. Yang pinjam nggak ada. Nah, ini ya sih. Padahal jelas ya kalau pinjam, yang pinjam ditanya nggak nama ID-mu ya. Ini namanya dicuri gitu ya, nggak dipinjam. Karena yang direkap cuma
buku yang dipinjam, yang pinjam siapa nggak ada itu ya. Nanti kalau ditanya siapa yang pinjam nggak ada yang ngaku. Ya ini vital sekali kalau entitasnya nggak ada ya, ini kurang entitas yang pinjam gitu ya. Sebetulnya ini sudah ada relasi seperti ini sudah bagus ya. Ini sudah betul ya, tinggal peminjam gitu ya. Nah, ini tinggal direlasikan ke sini ya. Untuk sininya ya ini nanti kita bahas hari ini ya. Relasinya ya, relasi kardinalitasnya nanti kita bahas di sini. Yang lain-lain sudah betul ya, ini sudah betul. ID bukunya ada, ID tanggal pinjam, tanggal kembali, biasanya ada denda, berapa lama peminjaman ya gitu ya. Di sini namanya atribut apa? Sorry, kalau putus-putus gini, atribut apa? Turunan. Turunan ya. Oh, Ini betul. tanggal pinjam dikurangi tanggal kembali, maka di sini ada lama peminjaman. Ya. Nanti di sini ada turunan lagi, misalnya denda gitu ya. Kalau misalnya lebih dari seminggu misalnya ya, ini 2 minggu maka otomatis dendanya muncul berapa gitu ya. Kalau kurang dari 2 minggu 0. Kalau kurang dari seminggu 0, lebih dari seminggu maka perharinya didenda berapa. Gitu ya. Ini kurang entitas ya, kurang entitas dan itu sangat signifikan juga ya. Oke, sekarang lanjut. Kelompok berikutnya, ini kelompok berapa ini? Nggak ada namanya ya. Kelompok berapa ini, Mas? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5 ya. Kelompok Kliwonan. Kliwon dari Solo asli berarti. Nah ini ada satu yang aneh, ini kan nggak ada daftarnya ya. Siapa yang nyuruh daftar ya? Karena yang ini yang terjadi adalah proses peminjaman ya. Ya ini mungkin karena Mas dan Mbak bingung ini dikasih apa ya ininya apa namanya ini relasinya ya. Kalau saya pribadi nggak perlu ini juga nggak apa-apa ya. Langsung aja terhubung gini ya. Karena ini malah bikin bingung ya. Jadi nggak perlu lagi keterangan seperti ini ya. Nggak wajib ya. Sebentar break ini dulu ya, aten dulu ya Mas Mbak ya. Oke, Pak. Oke, lanjut lagi. Ini kelompok 7. Kelompok 7 sudah oke ya kayaknya ya. Ya ini sudah oke. Kenapa kok saya bilang cukup ya? Karena sebetulnya entitas ini nggak cukup peminjaman seperti ini. Ini akan ada perlu namanya entitas buku dan peminjaman. Karena ini hubungannya adalah many to many ya. Coba Mas lihat di mana itu. Sekarang coba saya tanya, di dalam peminjaman ini ada berapa buku yang boleh dipinjam? Misalnya ini ID peminjaman. Terus ada tanggal pinjam, tanggal kembali, buku ya, ID buku maksudnya. Ini yang jadi foreign key. Ini primary key. ID pinjam 1 misalnya ya.
Tanggal pinjamnya mungkin tanggal 2, sekarang tanggal berapa? Tanggal 17, Pak. Tanggal 17. Ya. 17 Maret. Di sini kembali misalnya tanggal 24. Di bukunya misalnya 0,90. Nah, terus buku yang kedua ditulisnya di mana? Ini tabel peminjaman ya. Kalau misalnya seperti ini, buku yang kedua ditulisnya di mana? Oh, ini sama Pak. Kan nggak boleh. ID ini kan primary key ini nggak boleh sama. Oh, misalnya ini sama. Terus ini idem sama ini idem. Ini 0,91. Ini sama. Kayak gitu. Kayak gini betul nggak? Salah ya, ini kan nggak boleh ya. Dalam satu rekod ini harus ada unique. Oh, berarti adanya 2 gitu, 3 gitu. Kalau kayak gini artinya apa? Artinya satu transaksi cuma ada satu peminjaman buku gitu ya. Kalau Mas dan Mbak lihat di stroke yang tadi beli, ini kan hampir sama kayak pas pembelian ya. Pada saat pembelian ya, itu apa satu ID transaksi cuma ada satu ID buku, ID barang. Kan banyak ya. Kalau Mas kembali ke yang tadi. Nah, ini ya. Di sini mungkin ID-nya akan disembunyikan ya, karena itu sebetulnya apa namanya nggak diperlukan oleh kita sebagai pembeli ya. Sebagai pembeli kan nggak perlu ID ya. Cuma tahu oh ada tanggal ya. Ini ada apa ini? Ini nggak tahu ini kode apa. Kalau yang ini kode kasir pasti. Ini ada tanggal. Ini dalam satu stroke atau satu transaksi ada banyak ID barang ya. Betul nggak? Ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 ID barang. Nah, berarti apa? Berarti memerlukan entitas baru lagi. Jadi ini akan ada hubungan many to many. Jadi sebetulnya masih memerlukan selain selain ada barang, ada transaksi, ada kasir ya. Mungkin ini di sini ada pembeli lah ya. Ini sebenarnya perlu entitas baru lagi di sini. Jadi entitasnya kalau lebih lanjut lagi, nah, jadi tambahan satu lagi di sini. Karena apa? Karena barangnya nggak cuma satu. Kalau nggak ada ini, berarti setiap transaksi itu membutuhkan stroke banyak. Misalnya saya beli 5 barang, maka butuh 5 stroke ya. Tapi kalau di sini kan satu ID transaksi ada banyak barang. Itu ya. Nanti ini kedepannya ya. Jadi nggak usah khawatir kalau belum paham ya. Makanya saya bilang hasil yang kemarin dibuat itu baru level cukup ya, belum bisa dianggap betul sepenuhnya. Sekarang kembali ke sini, ini sudah betul ya, sudah cukup ya, tapi sebetulnya belum bisa diimplementasikan. Tapi untuk tugas yang kemarin sudah oke. Ini juga sudah oke kalau saya lihat. Ya namanya juga sudah oke ya, maksudnya dari penamaan, tapi ini kalau bisa apa namanya jangan disingkat-singkat ya. Ini kan disingkat ya, kode mungkin yang tahu jadi ininya doang apa pembuat database-nya ya.
Kalau misalnya yang membuat tim ini bingung ini apa ini nomor pegawai mungkin ya. Ini yang disebut dengan foreign key di sini ya. Ini sudah ditulis foreign key-nya di sini. Ini sudah oke. Ini ke depan ini ada perbedaan pendapat ya. Jadi kenapa di ERD ini tidak perlu foreign key, gitu. Nggak perlu ditulis gitu ya. Kalau saya pribadi ini perlu ya. Jadi foreign key itu perlu ditulis ya. Jadi ke depannya Mas dan Mbak itu kalau bikin ini namanya tabel relasi ya. Itu tetap perlu ada foreign key-nya. Ini foreign key untuk sini ya. Nomor pegawai. Terus di sini ada foreign key untuk barang ya ini ya. Ini foreign key untuk barang ya. Ini kan primary key-nya ya. Foreign key itu kode tamu lah gitu ya. Kode tamu yang diambil dari primary key entitas lain ya. Ini kan ke sini ya relasinya. Ini relasinya ke sini. Jadi sebetulnya yang menghubungkan antar tabel itu ya foreign key-nya ini. Yang menghubungkan antar tabel itu di dalam database itu adalah foreign key ini. Nah, jadi yang membuat garis ini ya, garis ini sebetulnya foreign key-nya ini gitu ya. Garis ini juga sama ya. Ini kalau ada background gini malah nggak kelihatan. Background-nya ada macam-macam minuman. Nomor KWI itu apa? Nomor kwitansi, Pak. Oh, kwitansi. Oke. Nomor kwitansi atau nomor stroke atau nomor transaksi atau ID transaksi ya. Ini yang penting konsisten ya. Kalau di sini nomor ya pakai nomor semua. Kalau pakai ID biasanya kan gitu ya, ID transaksi ya berarti semua di entitas itu pakai ID. Kalau ini pakai nomor ya nggak apa-apa. Ini yang penting konsisten. Nah ini harusnya nomor barang ya, karena biar konsisten. Kalau yang jadikan primary key, kalau nggak nomor kode ID ya itu dibikin sama. Jangan ganti-ganti ya, yang penting ya. Oke, ini sudah cukup ya. Ini sudah cukup, tapi lagi-lagi tadi sebetulnya ada kebutuhan satu entitas baru ya. Kalau ini biasanya ada barang transaksi. Jadi ada tambahan entitas barang. Ini kalau di sini jual berarti barang underscore jual. Underscore jual. Ini membutuhkan ini saya sekalian ya. Kalau yang paling tepat itu nanti di sini ada entitas baru, namanya yaitu tadi ya, gabungan antara dua entitas. Di sini kalau di tempat masnya ini barang underscore ya, ini biasanya karena ini gabungan, namanya juga gabungan dari dua entitas ya, barang jual. Nanti isinya adalah ID barang, terus ID jual. Nah terus mana primary key-nya Pak? Primary key-nya itu adalah gabungan dari dua buah primary key ini yang disebut dengan apa? Composite primary key. Jadi primary key-nya itu merupakan gabungan dari dua buah primary key yang lain. Ini bukan foreign key ya, ini bukan foreign key. Kalau yang seperti ini bukan foreign key ya. Jadi kok bisa beda Pak? Ya ini nanti kombinasinya itu selalu unik. Jadi kenapa kok dua atribut bisa jadi satu primary key ya? Karena kombinasinya unik. Misalnya di barang 007, barang 001, ID jualnya misalnya ini transaksi ya, transaksi TRX 002. Terus ada barang yang kedua apa? B002. TRX tetap di sini 002.
kan ini kombinasi ini sama ini kan beda ya. Ini sama ini kan tidak sama gitu ya. Maka ini bisa jadi primary key ya. Primary key komposit. Kenapa kok harus membutuhkan entitas baru seperti ini ya? Karena ya itu tadi kalau di dalam transaksi itu ada banyak barang ya. Jadi nanti selain di sini nanti jumlah barang ini akan pindah ke sini gitu ya. Jumlah barangnya akan pindah ke sini. Kode barang juga akan pindah ke sini. Yang tertinggal di sini misalnya ini total bayar, nomor transaksi, terus tanggal transaksi ya. Terus yang ini tetap, kode barang, nomor pegawai tetap ya. Nomor transaksi tetap, jumlah barang akan pindah ke entitas baru barang jual ya. Ya nanti kita akan praktek itu baru benar-benar clear ya. Kalau sekarang masih belum terlalu paham, oke nggak apa-apa. Jadi sampai di sini dulu mendapatkan 3 entitas ini sudah betul. Ada yang mau tanyakan? Halo? Belum ada. Oke, ini kelompok 9. Kelompok 9 juga sepertinya udah oke. Kelompok 9. Mahasiswa ini betul, entitasnya betul, ini betul. Peminjaman oke lah ini. Ini sering disebut juga dengan tertiary ya, tertiary. Tertiary, maaf kalau tulisannya hancur. Susah nulis di komputer ya. Tertiary, 3 lah ya. Relasi 3 gitu ya. Jadi 3 atau lebih maka disebut dengan relasi tertiary. Mahasiswa, buku, petugas, peminjaman, denda, tanggal kembali, pengambilan. Oke, ini udah oke. Tinggal kalau saya ini ditambahin ID buku ya. Terus ditambahin juga NIM. Ini sebagai foreign key ya. Ini juga sebagai foreign key. Nah, kalau kayak gini sudah tepat sekali ya. Oke, lanjut yang terakhir kelompok 10. Kelompok 10. KAP itu apa KAP? Kartu anggota perpustakaan kayaknya, Pak. Kartu anggota Perpustakaan. ya itu bisa ya, itu sebetulnya kayak berbasis file ya. Nah, file kan biasanya pakai kartu gitu ya. Tapi ini database ya, jadi jangan pakai singkatan seperti ini ya. Ngasih nama yang mungkin peminjaman kayak atau apa gitu. Ini juga buku kan bukan cuma untuk dipinjam, ada yang buat dibaca, ada yang buat disimpan doang ya, dan seterusnya. Jadi walaupun ini proses peminjaman, nama entitasnya itu bukan mengacu ke proses gitu ya, tetapnya namanya buku. Terus dibuat konsisten ya, ini masih belum konsisten untuk misalnya ini NIM ya, ini bisa oh ya ini nomor buku, ini ID buku, ini ID mahasiswa nah, gitu ya, maksudnya konsisten apa enggak. Ini udah betul ini ada yang oh ini salah ya. Ini kenapa ada di sini kan di sini sudah ada.
nama juga udah ada di sini ya. Ini maja, tanggal pinjam, pinjam, pengarang, judul, buku. Di sini yang kurang mungkin nomor buku ya. Sebagai foreign key. Terus di sini juga foreign key sudah ada kalau yang ini. Yang belum juga ID pinjaman. ID KAP lah ya, sesuai namamu. Oke ya, semua itu yang kurang. Sampai sini ada yang tanyakan sebelum masuk materi tentang kardinalitas ya. Ada yang tanyakan? Ini lebih pusing lagi nanti kalau membaca ini. Kardinalitas ini. Ini belum ngurusi normalitas ya, normalisasi ya. Jadi paling susah itu bukan di membuat database-nya ya, tapi merancang yang sesuai dengan kaidah dan tepat gitu ya. Ada yang menanyakan lagi enggak? Biar enggak ketinggal. Nanti kalau semakin ke belakang semakin pusing ya. Enggak ada? Iya Mas, enggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, mudah-mudahan paham lah ya. Sekarang kita masuk ke sini. Hubungan atau relasi. Nah, relasi yang sudah kita pernah bahas di awal ya. Ini ada setiap relasi itu pasti ya memiliki namanya kardinalitas di sini ya. Ini one to one, kardinalitas minimum sama maksimum ya. Ini minimum, ini maksimumnya. Ini syarat minimum, ini syarat maksimumnya. Yang syarat maksimum itu yang nempel di entitasnya ya, ini juga sama. Syarat maksimumnya itu yang nempel di entitasnya. Jadi perlu diketahui gitu. Bukan kanan kiri, tapi yang di dalam sama yang di luar gitu ya. Kalau kayak gini bacanya berarti mahasiswa sisi mana? Ini nggak dibaca ya. Kalau dari sini ke sini bacanya itu berarti yang ini, ini ya. Yang ini malah nggak dibaca ya. Tapi kalau dari sini ke sini dibaca ini di sini ya. Itu ya. Mahasiswa dibimbing, ini bisa pasifnya ya, dibimbing satu dan hanya satu dosen PA gitu ya. Kalau dari sini ke sini, dosen membimbing 0 atau banyak mahasiswa. Oke? Jelas, Mas? Mbak? Jelas, Pak. Ini cara bacanya ya. Nah, gimana kita menentukan kardinalitasnya ini ya. Nah, ini perlu kita mulai dulu dari relasi one to one-nya. Apa itu relasi one to one? Relasi one to one itu kalau di sini sebetulnya memberi contoh yang salah ini. Karena efeknya apa? Kalau di sini kan berarti setiap anggota, setiap dosen ini mengajar di satu
program studi ya. Nah ini ya. Dan satu program studi hanya satu dosen. Mungkin nggak? Mungkin nggak kayak gini relasi one-to-one untuk dosen sama program studi. Jadi setiap anggota entitas A ini A ya, paling banyak relasi dengan satu entitas B ya. B juga paling banyak satu entitas A. Ada yang mau ngasih pendapat? Mungkin nggak satu dosen ngajar di satu prodi? Mungkin? Mungkin, Pak. Enggak. Mungkin. Tapi kalau dibalik, satu prodi hanya satu dosen. Enggak. Tidak Mungkin ya. mungkin. Jadi kesalahannya itu ini ya, teknik mesin ini nggak mungkin diajar oleh Pak Amir Hamzah. Kecuali di SD negeri ya mungkin gurunya cuma kepala sekolah lah itu. Mungkinnya, tapi kalau satu prodi nggak mungkin satu dosen. Tapi ini anggap aja seperti itu ya. Kalau syarat 1 ke 1 artinya satu dosen hanya mengajar satu prodi hanya diajar satu dosen ya. Contoh yang realistis sebetulnya ada namanya kenapa kok harus dipisah ya? Ini efeknya kalau dua entitas seperti ini one to one ini ya, satu ke satu ini. Sebetulnya kenapa nggak dijadikan satu gitu ya? Nggak dijadikan satu yang entitasnya lebih besar. Gitu. Karena satu ke satu itu langsung aja tabel ya kan. Ini kalau misalnya seperti ini kan ada ID prodi, terus ada nama, terus ada ID dosen, nama dosen. Ini jadi satu entitas saja gitu kan. Jadi satu tabel maksudnya. Karena kan cuma satu doang. Ya. Tapi kalau yang ngajar ada banyak di situ maka nggak bisa kan satu dosen. Kalau satu tabel kan nanti yang betul ID prodi ini nanti akan berulang lagi. Misalnya di prodi 01 dosennya A gitu ya. Dosennya karena 2 di sini ada ID 01 lagi, ini dosennya B gitu ya. Kalau normalnya kan gini ya, ada satu dosennya banyak itu ya. Kan berarti ini perulangan ya. Nggak boleh ya. Ini kayak primary key kan nggak boleh ada primary key yang sama di dalam record yang berbeda. Ya, ini record ya, record 1, record 2. Makanya ini jadi entitas yang terpisah gitu ya. Tapi kalau cuma satu-satu kan bisa aja satu gitu ya. Karena satu prodi, satu dosen ya. Seperti ini. Jadi satu. Kenapa harus dipisah seperti ini? Kenapa harus dipisah menjadi dua entitas ya? Kalau seharusnya kalau one to one relasi one to one ini bisa jadi satu entitas gitu ya. Contoh yang paling gampang adalah KTP sama SIM. Mas dan Mbak tahu ya KTP sama SIM ya. Relasinya itu pasti one to one ya. Ini KTP, entitas KTP, ini entitas SIM ya. Ini ID-nya sama, ID-nya mungkin sama. Nomornya salah, nomornya beda ID-nya ya. Tapi yang lain-lain sama gitu. Tapi kenapa kok dipisah gitu ya? Ini kan relasi one to one ya. Karena apa? Karena satu ID KTP kan cuma satu ID SIM ya. Nggak mungkin misalnya SIM C, misalnya saya Endar gitu ya, memiliki dua SIM C, kan nggak mungkin ya. Kalau SIM A, SIM B itu lain entitas ya. Tapi kalau satu nama KTP kok punya dua SIM C lah itu salah sebetulnya karena harusnya one to one ya, merujuk ke satu gitu. One to one. Kenapa kok harus dipisah? Karena memiliki fungsi yang
berbeda. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa ada relasi one-to-one, ini salah satunya karena memiliki fungsi yang berbeda. KTP sama SIM itu punya tujuan yang berbeda ya. Kenapa harus dipisah ya? Karena keperluannya berbeda. Kalau misalnya di SIM mungkin ada informasi lain, kolomnya ada tambahan SIM apa? Misalnya SIM C, berarti kan ada golongan ya, golongan SIM, golongan C. Terus ada lagi mungkin yang di kolom di SIM yang berbeda dengan kolom yang ada di dalam KTP gitu ya. Coba saya lihat nih. KTP saya sama SIM ini. Titik jari, nah itu ya. Mungkin di dalam SIM, di dalam ini nggak ada deh. Di dalam KTP juga ada. Yang membedakan mungkin tinggi gitu ya. Tinggi nggak ada. Kalau di KTP kan nggak ada tinggi. Yang pasti ya tadi ada golongan SIM A, B, C gitu ya. Kalau KTP kan nggak ada ya, adanya golongan darah. Di SIM ini nggak ada golongan darah ternyata. Harusnya perlu sih menurut saya, karena orang kalau kecelakaan kan dilihat golongan darahnya di mana gitu ya. Kalau pingsan nggak bisa ditanya. Dulu perasaan ada ya golongan darah, kok sekarang di SIM ini nggak ada. Golongan darah adanya di KTP. Jadi kalau polisi lihat ini, keperluannya apa? Pengen lihat ini golongan SIM-nya apa, A, B, C. Kalau B pun ada macam-macam ya, B umum, B biasa, ya. B umum itu untuk yang transportasi umum, B2, B1, B biasa ya. B2 itu kalau nggak salah untuk yang transportasi orang, ya kalau B1 untuk yang transportasi barang ya. Nah itu relasi one-to-one. Oke ya, ini contoh relasi one-to-one. Sekarang ada relasi one-to-many ya. Ini yang paling umum ya. Paling umum ada ya, one-to-many. Artinya apa? Kayak tadi contohnya mahasiswa sama dosen. Jadi setiap mahasiswa, misalnya Amir Hamzah ini terrelasi dengan dua mahasiswa, Asti sama Baskoro ya. Asti, Baskoro, ini terrelasi dengan Amir Hamzah. Badianto terrelasi dengan Ferdi dan Novi. Dan seterusnya ya. Jadi di setiap anggota entitas A bisa berpasangan dengan banyak anggota entitas B. One to many, many to one itu sama aja, cuma sudut pandangnya aja ya. Kalau many to one itu berarti sudut pandangnya dari mahasiswa. Ini contohnya relasi antara dosen dan dosen PA dan mahasiswa gitu ya. Kalau relasi seperti ini, tabelnya nanti seperti apa? Nah ini yang penting atau krusial ya. Misalnya kita akan mempelajari kardinalitas, maka sebetulnya kita bayangin ada tabel mahasiswa gitu ya. Nah, mahasiswa ini ada NIM, ada nama, kita singkat aja dulu ya, nama mungkin prodi gitu aja. Dosen, ini dosen. NIP, nama, prodi juga. Di mana relasinya gitu ya? Di sini ada ID dosen. Sorry, ini harusnya konsisten ya. Konsisten maksudnya namanya itu ya, anggap aja ini PA lah ya. PA ini akan berisi apa? NIP. Ini adalah foreign key. Foreign key-nya ini gitu ya. Inilah relasinya gitu ya. Ini yang akan terrelasi ke sini. NIP itu akan PA ini akan terisi oleh NIP dosen. Nah, ini juga ini primary key. Kalau dilihat dari sini
foreign key akan berada di sisi many atau di sisi one? Mas, Mbak? Halo? Mana menurut Mas, Mbak? Many. Ya, ada di sisi many ya. Kalau ada entitas seperti ini berarti apa? Ini ya. Mahasiswa, dosen, kayak gini ya simbolnya many ya. Foreign key itu ada di sini gitu ya. Coba bayangin, nah, karena kenapa kok nggak di sisi dosen atau di sisi one? Karena kan mahasiswa membutuhkan dosen, Pak. Akan terlalu banyak data pada tabel dosen nanti. Ya, nanti nggak normal datanya ya. Jadi bukan masalah kalau mahasiswa nurut dosen itu kayak ospek aja. Ini bukan ospek ya. Ini misalnya ini tadi terlalu mepet ya. Ini PA gitu ya. Ini kita bayangin tabel ya. Bayangin ini tabel nih. Nah, kalau misalnya ini dosen ini di sini. Ini nama prodi. Nah, kalau di sini ada NIM, nanti ininya bagaimana gitu. Misalnya ini 007. Ini James Bond. Prodinya dari TIK gitu. NIM ini misalnya kita di sini gitu ya. Di sini misalnya NIM-nya mahasiswanya 001. Oh, dia ngampu 2 gitu ya. Dia membimbing 2 gitu. Berarti ini koma gitu maksudnya. Gitu terus ya. Jadi kolomnya ini satu kolom. Karena ini kan satu kolom ya. Ada dosen lain misalnya 008. Ini Saras. Ini. Eka juga. Oh, dia ngampu 005, 006, 009 gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah di sini gitu ya. Karena dia ngampu banyak, nanti dalam satu rekod ini, nanti dia akan satu kolom ini berisi banyak isi, dan itu tidak mungkin ya. Ini yang tidak mungkin ya. Jadi ini nggak mungkin kayak gini ya. Tapi kalau yang ada di sini gitu ya, itu mungkin ya. Karena ini cuma satu isinya kan, itu enggak. Ini isinya kan cuma satu PA itu kan ya. Ya satu PA-nya 07. Mahasiswanya, sorry ini biar nggak bingung, ini dosen itu dikasih kode D ya, D008, 007 misalnya. Ini D007. Ini mahasiswa 001, 002, 003 gitu ya. Ini sampai 004. Ini masih sama misalnya D007 ya. D007. Oke, kan nggak ada masalah ya kalau kayak gini ya. Misalnya 005, 006, 009. Di sini berarti D008, D008, D00. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Nah, ini kan harus unik ya. Ini masih unik ya karena cuma satu kan ya dalam satu kan nggak ada perbedaan. Kalau primary key ini kan primary key ya. Ini foreign key. FK, PK. Syaratnya untuk primary key ini kan harus unik ya. Ini unik, ini unik.
dan isinya cuma satu ini. Mungkin nggak dosen ini nggak mengampu atau menjadi dosen pembimbing akademik. Kalau memungkinkan, maka di sini bisa kosong nilainya gitu ya. Misalnya ada dosen baru gitu ya. Di sini ada D0009 misalnya. 09 itu mungkin Pak Joko misalnya ya, Pak Joko dari TIK juga. Dia nggak ngampu siapa-siapa, maka di sini 0 gitu ya. 0 atau bukan kosong, bukan 0 ya, tapi 0 ya. 0 atau tidak ada isinya, yang artinya dia nggak mengampu. Kalau mahasiswa boleh nggak punya PA? Menurut Mas dan Mbak semuanya boleh nggak? Tidak, Pak. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, kasihan nanti nggak bisa ngisi KRS ya, dan lain-lain, nggak ada yang approve ya. Makanya di sini harus ada ya. Jadi di sini nggak boleh 0 ya. Kalau 0 kayak gini nanti error database-nya ya. Jadi ini nggak boleh 0. Misalnya di sini 0010 ya, 010 ini. Nggak boleh 0. Nah, kalau di database dengan syarat seperti ini, maka muncul namanya kardinalitas ya. Kardinalitas itu kalau seperti ini, mahasiswa boleh 0 nggak? Nggak boleh, maka syarat minimalnya 1. Boleh nggak diisi oleh banyak dosen, misalnya di sini D008. Nah, ini juga nggak boleh ya. Boleh, Pak. Nggak boleh misalnya, saya nggak membolehkan. Ya mungkin bisa saja dibolehkan ya. Bisa saja dibolehkan, tapi nggak dibolehkan, maka menjadi di sini 1 dan hanya 1. Minimal 1 dan hanya 1. Kalau di sini 0 misalnya, saya misalnya bikin 0 di sini ya. Seperti ini ya. Maka ini boleh kosong ya. Boleh mahasiswanya ini nggak ada yang ngampu. Bisa 0 gitu ya. Nah ini kan nggak boleh, maka sini jadi 1. Maksimal 1, makanya 1. Itu ya. Bacanya ingat ya, bacanya sini sama sini. Jadi sisi jauhnya ya. Kalau dari sini ke sini ya bacanya ya. Mahasiswa diampu 1 dan hanya 1 dosen. Kalau dari sini yang dibaca baru sini ya, dosen mengampu, ini masih belum ya maksimalnya. Minimalnya berapa? 0. Ya kan? Dosen kan bisa nggak ini kan, masih bisa 0 ini ya. Dia bisa nggak mengampu mahasiswa ya, maka di sini jadi 0. Maksimal berapa? Ada banyak, bisa banyak, maka ini banyak. Itu yang dengan kardinalitas ya. Syarat minimal, syarat maksimal. Ini juga syarat minimal, syarat maksimal. Syarat minimalnya 0, syarat maksimalnya. Kalau misalnya dosen harus memiliki 1, karena ini terkait dengan sistem yang harus punya tanggung jawab gitu ya. Kalau misalnya dia nggak mengampu dosen mahasiswa TIK, mahasiswa bimbingan akademik, maka kinerjanya menjadi minus misalnya. Oh ini harusnya, makanya ini diubah gitu ya. Kalau mewajibkan minimal 1, maka ini ditulis 1. Gitu. Berarti 1 atau banyak. Gitu ya. Tapi normalnya biasanya bisa 0 ya. Karena apa? Karena dosen masuk itu kadang nggak berbarengan dengan mahasiswa baru ya. Begitu dosen masuk, mahasiswa barunya sudah nggak ada. Atau mahasiswa baru masuk, dosen yang baru mau masuk itu belum ada. Kan nggak bisa diplot ya.
kecuali bareng dua-duanya. Bentar, kamu. Oke, udah jelas, Mas, Mbak? One to many? Ada yang mau tanyakan? Ya, ini butuh latihan ya, nanti nggak apa-apa kalau masih bingung. Many to one itu sama saja ya, nggak usah dipikir 2 kali, ini sama saja. Untuk mikirnya nggak perlu dibeli. Nah, ini ada yang many to many. Many to many artinya mahasiswa, misalnya contohnya ya, entitas A itu bisa berelasi dengan banyak di entitas B, dan sebaliknya entitas B bisa banyak berelasi dengan entitas A. Misalnya ini ya, mahasiswa dan mata kuliah ya. Mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Mata kuliah banyak mahasiswa diambil oleh banyak mahasiswa. Kalau di relasinya ini mahasiswa mata kuliah mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Ini syarat maksimal, syarat minimal. Boleh nggak mahasiswa nggak ngambil mata kuliah? Boleh Tidak, ya? Pak. Tidak boleh. Nah, kalau lagi cuti, boleh ya? Boleh. Boleh Boleh. kan ya? Kadang ada yang cuti, jadi dalam semester itu mahasiswa itu 0 SKS ya. Maka ini bisa jadi 0 sini. Mata kuliah boleh nggak diambil sama mahasiswa? Boleh. Ada nggak mata kuliah yang nggak ada mahasiswanya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya ada lah, kalau semester genap ya kalau ganjil nggak ada yang ngambil kan gitu. Gitu. Itu ya, itu hasil yang paling gampang. Kalau enggak ya misalnya mata kuliah pilihan ya, misalnya mata kuliahnya genap, peminatnya sedikit, akhirnya mata kuliah itu disediakan tapi nggak ada yang ngambil. Jadi ini syaratnya menjadi 0. Gitu ya. Jadi relasinya jadi seperti ini hubungannya. Many to many seperti itu. Nah, many to many ini kalau tergantung prosesnya ya. Kalau prosesnya jadwal ya, saya ingin tahu jadwal mahasiswa ini, maka ini membutuhkan akan menimbulkan satu entitas baru ya, jadwal ini. Ini jadi terputus ya. Mahasiswa mata kuliah itu nggak terhubung langsung. Kalau many to many itu pasti ya, ini pasti menimbulkan namanya entitas baru ya. Simbolnya seperti ini, kadang dikasih segitiga gini, jajaran genjang ya. Apa Zom? Zom? Butuh apa Zom? Kamu belum ujian dah? Ya udah buka laptopnya. Komputer sini bawah. Oke ya, kalau kayak gini ya. Nanti untuk apa namanya kebutuhan entitas relasional itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi nggak usah khawatir. Ya, harus tahu sekarang sebenarnya. Ini tadi sudah ya, mahasiswa memang. Ini juga tadi udah. Jadi simbolnya macam-macam ya. Jadi nggak usah khawatir dengan simbol. Karena simbolnya mana aja yang dipakai, saya kira saya akan tahu ya, saya juga akan tahu.
Misalnya ada simbolnya seperti ini, terus pakai bintang seperti ini ya. Ini pakai unlimited seperti ini, atau pakai ini. Pakai 01 ya, atau 10 bintang 0 ya. 1 bintang ya. Bintang itu many gitu ya. Kalau 0 ya 0 ya. Kadang seperti itu ya kalau gambarnya. Jadi nggak pakai yang seperti ini ya. Bisa pakai simbol seperti ini ya. Atau bisa pakai angka-angka seperti ini. Kardinalitas ya. Misalkan jumlah anggota entitasnya dia anggota lain. Disebut juga nama lainnya kekangan kardinalitas, rasio kardinalitas, pemetaan kardinalitasnya itu enggak penting dihafalin. Kardinalitas minimum, kardinalitas maksimum ya. Jadi saya ngomong itu ya, minimum apa 0 atau 1, maksimum 1 atau banyak. Kalau yang maksimum itu enggak ada nolnya ya, adanya 1 atau banyak. Enggak ada nolnya. Tapi kalau minimum bisa 0, bisa 1. Seperti ini ya. Nah, tadi yang A ini sebelum kardinalitas, yang B setelah 1 kardinalitas. Jadi kardinalitas itu maksimumnya dulu yang dicari gitu ya, bukan minimumnya. Kayak tadi kan dosen bisa membimbing banyak atau cuma 1 gitu ya. Kalau maksimumnya 0 itu relasinya nggak ada gitu ya. Jadi untuk kardinalitas maksimum itu minimalnya ya 1 gitu ya. Pilihannya 1 atau banyak gitu ya. Jadi kalau kardinalitas maksimum. Jadi yang dicari itu maksimum dulu ya, diingat-ingat ya. Maksimum dulu, ya ini sebetulnya otomatis sebetulnya. Baru minimum. Maksimum itu pilihannya 1 atau banyak gitu ya. Ingat-ingat ya, minimum itu 1 atau 0. Urutannya itu ini dulu, maksimum dulu, baru minimum. Oke ya. Nah ini jenis relasi, ini mulai bingungi. Ada unary, melibatkan satu entitas pada diri sendiri ya. Nanti ada contohnya, binary melibatkan 2 entitas, tertiary yang tadi saya singgung, melibatkan 3 entitas atau lebih. Kayak tadi tabel transaksi ya, itu melibatkan lebih dari 2 entitas, karena di dalam transaksi itu terlibat juga ada kasir, ada pembeli, ada barang gitu ya. Makanya itu disebut dengan tertiary. Nah, contoh yang unary. Jadi relasi yang terhubung dengan dirinya sendiri ya. Relasi yang terhubung dengan dirinya sendiri. Kalau di sini ya, karena tabelnya entitasnya itu cuma 1 gitu ya. Ini nanti tabelnya seperti apa Pak gitu ya. Bingung nggak ini kamu bayangin ya. Tabelnya seperti apa ini? Ada yang bisa gambarin? Kalau relasinya seperti ini. Merelasikan ke diri sendirinya bagaimana gitu ya. Ya kita tulis coba ya. Misalnya di sini ada NIP. Nama pegawai. Terus alamat lah gitu ya. Udah misalnya ini dulu aja 3 ya. Ada tiga apa namanya atribut nih. Bagaimana untuk merelasikan ke diri sendiri? Ada yang tahu? Oh berarti ada entitas yang satu lagi nih ya gini. Gini Pak bolak-balik ya.
Ini sepertinya ada yang mau ini tabelnya seperti apa nanti? Halo. Iya, Pak. Kalau nggak ada yang usul, bilang belum gitu ya, biar tahu ada orangnya. Belum, Pak. Iya, Mbak. Kayak anak kecil menyerah Pak gitu. Ya, ada yang masa nggak ada yang kira-kira terlintas apa gimana? Di sini ya, ini di sini atasan gitu ya. Nah gitu ya. Jadi ya seperti ini ya, tabelnya cuma satu ya. Ini tabel pegawai. Tabel pegawai. Kok bisa ini merelasikan diri sendiri ya? Ya seperti ini. Misalnya ini ada NIP-nya 001, namanya Andi, alamat Solo gitu ya. Terus 002 Gus, alamat Karanganyar. 003 saya kayaknya, alamat Solo. Nah ini taunya ini ada atasannya gimana? Siapa atasannya? Misalnya ini 004 Pak Cucu ini, Wonogiri. Mana yang tahu ini atasannya siapa? Atasannya jelas Pak Cucu ya, sebagai Pak Kaprodi. Makanya di sini ditulis Kode ini. kode Pak Cucu ya, betul nggak? Ini adalah Yang NIP-nya. foreign key-nya ya, betul ya? Iya. Ini foreign key-nya. Ini primary key-nya. Jadi di sini akan ditulis harusnya jadi 004 004 004. Nah, Pak Cucu sendiri siapa atasannya? Kita lihat di sini ya. Ini ya. Pegawai membawai 0 apa 1? 1 atau 0 ya. Jadi maksimal 1, minimalnya 0. Kalau atasan nih, pegawai membawai maksimal banyak, minimal 0 ya. Kalau minimal 0 berarti apa? Ini bisa 0 ya. Misalnya Pak Cucu presiden gitulah ya. Kita yang di bawah Andi Agus Indar ini menteri gitu ya. Kalau presiden kan atasannya udah nggak ada ya. Maka ini bisa 0 karena di sini ya. Pegawai ini bisa dibalik harusnya ya. Diatasi, diatasi atau mengatasi, mengatasi. Pegawai membawai 0 atau banyak pegawai yang lain ya. Kalau pegawai diatasi 0 atau 1 ya. Atasan maksimal 1 berarti ya. Atasan maksimal 1. Kalau bawahan bisa banyak ya. Ya seperti ini jadinya ya. Agak bingungi ya, bingungi nggak ini? Ya ini biasanya Mas dan Mbak itu kelirunya, bingungnya akhirnya jadi 2 tabel gitu ya. Jadi 2 tabel, padahal ya seperti ini sudah merepresentasikan. Kalau di sini menjadi syarat wajib ya, 1 atau 1 gini.
Maka ini nggak boleh nol ya, harus ada isinya. Nah, harus ada isinya. Kalau atasan kan nggak mungkin ya. Atasan yang paling atas tetap ada atasannya terus sampai kapan? Sampai ke Tuhan gitu ya. Setelah Tuhan baru berhenti ya. Limitnya atasannya dosen siapa? Menteri, menteri presiden, presiden siapa lagi? Presiden nggak ada, adanya Sunda Empire. Nah itu nggak bisa ya. Jadi atasan itu pasti ada mentoknya, makanya dia harusnya di sini nol ya. Harus ada nolnya. Kalau bawahan bisa ada nolnya. Ya ada nolnya juga kan nggak mungkin semua orang punya bawahan. Ya, siapa lagi yang paling bawah siapa itu? Pasti ada mentoknya juga gitu ya. Oke itu honorary ya. Lanjut lagi selain honorary itu ada. Nah ini juga sama menikah ya. Ini sebetulnya ada sensitifnya. Tahu sensitifnya di mana ini? Mas Pak. Ini sensitifnya di mana ini? Terutama yang cewek ini biasanya yang sensitif cepat paham gitu ya. Nol ini tanda apa ini? Nol ini? Tidak ada. Ya tahu, tanda ini jomblo gitu ya. Ini juga jomblo. Jomblo. Jonas, jomblo kan. Ya ini sampai meninggal nggak dapet pasangan kan ada kan ya. Ada orang yang sampai nenek-nenek, bahkan dosen-dosen, rekan dosen juga ada ya. Terutama di informatika. Kebanyakan orang depan komputer sampai nggak dapet istri atau nggak dapet suami ya. Nah, kalau yang ini lah, ini sensitifnya ini ya. Enggak. Kalau pria bisa nikah 0 atau banyak wanita ya. Tapi kalau wanita menikah dengan 0 atau maksimal 1. Nah, ini sifat pria itu yang sifat pria adalah jamak. Jamak itu maksudnya bisa buat banyak wanita. Tapi ini di database ya, ini kita netral ya, maksudnya sebagai seorang kebetulan karena di PTK nggak ada dosen cewek ya. Saya bukan ngajari poligami atau anti poligami. Ini memang di database seperti ini gitu ya. Di database nanti kalau pria itu otomatis bisa terelasi dengan beberapa wanita gitu ya. Nanti tabelnya sama persis ya. Tabelnya sama persis kayak gitu ya. Cuma nanti akan ada syarat gitu ya. Ini di sini ada ID pasangan. ID pasangan ya, ini nama, ID, nama. Ya ini mengolahnya di database. Nah kalau ini pria gitu ya, pria maka dia bisa misalnya ID pasangannya 001, 002, 003. Ini padahal di sini 007. Padahal ini kodenya sama ya, tapi di sini ID pasangannya bisa banyak. Nah, kalau sini wanita gitu ya, 01. Di sini cuma ada 007 gitu ya. Bisa nggak 001 ini 008? Bisa nggak, Mas? Ini pria lah ya. Ini pria. Ini wanita. Harusnya ada jenis kelamin gitu ya. Jenis kelamin. Nama. Ini nggak bisa ya, karena ini sudah memiliki ini. Cuma satu ya. Cuma boleh satu ID pasangan kalau ini wanita ya. Tapi kalau pria, ini bisa. Ini nggak bisa. Oke ya, ini contoh honorary.
Contoh-contohnya rada apa namanya? Sensitif. Contoh binary mah banyak ya. Binary ini gawe dengan cabang, setiap cabang bisa memiliki banyak pegawai ya. Ini sebetulnya global ya, ini bikin bingung ini. Ini kucing kalau datang pengen panggung. Ada yang menanyakan kalau yang ini udah jelas ya. Ini sebetulnya ada dua ya. Ini ada dua relasi ya. Ini yang bikin bingung ini. Oh iya, sorry. Jadi memang binary itu ya memang saya ingatnya many to many to one. Yang kita bahas di sini adalah ininya apa namanya? Jadi dua entitasnya dua, tapi relasinya ada dua. Nah ini di tabelnya implementasinya seperti apa? Ini agak bingung ini. Entitasnya cuma dua, tapi ini relasinya ada satu, ada dua gitu ya. Dua entitas, tapi normalnya kan satu ya. Normalnya kan hanya satu, misalnya seperti ini. Nah, gini ya. Jadi ini satu ton. Tapi di sini ada dua. Jadi entitasnya tabelnya dua, tapi relasinya ada dua. Otomatis ini nanti akan ada dua FK ya. Dua FK. Kalau binary ada dua FK ya. Jadi diingat-ingat ya. Kalau tertiary berarti ada 3 FK. Kalau unary tadi 1 FK. Ini juga masuknya apa ini? Maksudnya apa ini? Yang cuma satu toh ini. Binary atau apa ini? Saya malah jadi ikut bingung. Kalau yang unary ke dirinya sendiri itu 1 FK ya. Ya ini binary mungkin ya. Binary apa ini? Nanti saya ngobrol sama Pak Ari ya. Kalau kayak gini implementasinya maka ada ID pegawai, nama, terus Cabang. ID departemen ya. Sorry, ini harusnya departemen aja. Terus ini kepala. Nah ini departemennya itu ID departemen, nama departemen, ya ini dulu yang dua yang penting ya. Nah, gimana proses binary-nya gitu? Di sini ada ID. Jadi ini salah, sorry ya. Ini cara menghapusnya gimana? ID departemen ini foreign key. Ini berisi ID departemen. Nama departemen, nah ini kepalanya, sorry ya. Jadi saling mengisi gitu ya. Di sini ada ID apa ini? Pegawai. Jadi saling apa namanya itu saling mengisi ya. Foreign key ini berisi dari sini,
Tapi foreign key ini juga berdiri dari sini, kan jarang ya. Jarang yang model timbal balik lah istilahnya ya. Oke, jadi tabelnya akan seperti ini ya. Biasanya kan salah satu ya, biasanya salah satu. Maksudnya foreign key itu misalnya kepala itu ID pegawai, tapi di sini nggak ada, dia ID departemennya nggak ada gitu ya. Tapi ini saling timbal balik. Jadi hampir sama kayak one to many, tapi ini bolak balik. Kalau dari sini bisa dibaca pegawai mengepalai satu dan hanya satu cabang. Cabang dikepalai satu dan hanya satu pegawai. Kalau sini pegawai ditugaskan di satu dan hanya satu cabang. Cabang menugaskan satu atau banyak pegawai. Ini sebetulnya satu itu agak aneh. Masa cabang cuma ada satu pegawai gitu ya. Oke, mungkin itu contoh relasi binary. Lebih lanjut lagi, terakhir mungkin sampai sini dulu materinya biar nggak muntah. Ada relasi tertiary ya. Tertiary tadi sebenarnya udah ada yang contoh ya, kayak tadi ya ada jadwal itu pasti tertiary, banyak banget ya. Jadwal itu misalnya saya contohkan yang lain ya. Saya contohkan ke yang lain biar misalnya jadwal kuliah ini. Entitas jadwal ini paling rumit ya. Di sini ada entitas ruang. Ada entitas dosen. Coba Mas dan Mbak lihat jadwal itu ya. Itu pasti ada makul. Kelihatannya sederhana ya, tapi itu banyak sekali. Makul mungkin dosen sudah ada ya. Kalau satu makul hanya satu dosen. Maksudnya bukan peer teaching kayak micro teaching nanti atau mata kuliah beberapa mata kuliah. Kayak ini juga ya. Dosen database ini kan ada 2 dosen. Maka kalau kayak gitu maka perlu ada identitas tambahan ya. Dosen. Dosen sudah. Oh, jadwal. Apalagi kalau di jadwal itu Waktunya, Pak, jam. jam itu masuk di jadwal ya, atributnya. Waktu itu atribut, bukan entitas ya. Wah, ya sudah 3 ini. Ada yang lain nggak? Mungkin prodi misalnya ya. Karena ini di UNS ini ruang itu bukan milik prodi lagi, tapi milik UNS, makanya ini ada prodi lagi. Fakultas masuk mana? Fakultas terhubungnya ke prodi. Ini nggak masuk. Nggak terhubung dengan jadwal, tapi terhubung dengan prodi gitu ya fakultas. Jadi ini nggak masuk. Nah, ini kan banyak sekali ya, ada 1, 2, 3, 4, lebih dari kriteria itu 3 atau lebih itu ya. Relasi 3 macam. Ya ini seperti itu ya. Nah, itu contoh tertiary. Nah, atribut dalam relasi. Ya, ini mau menjelaskan, ini sebetulnya mau menjelaskan apa? Menjelaskan entitas baru ya, namanya entitas relasional ya. Jadi setiap relasi yang memiliki atribut sendiri maka dia jadi entitas. Apa?
Below. Below itu kecewa. Hitung sama kecewanya. Gitu ya. Atribut dalam relasi itu ya relasi tersebut menjadi entitas sendiri gitu ya. Oke, ini jelas entitas asosiatif. Nah, ini asosiatif ya. Namanya entitas asosiatif. Untuk yang atribut entitas yang terbentuk karena many to many ya. Ini karena many to many ya. Kita lihat di sini. Sini ini pasti many to. Nah, kalau sudah jadi entitas sendiri, ini many-nya pindah ke sini gitu. Many-nya pindah ke sisi tengahnya. Sini 11 atau 10 gitu. Ini pindah ke tengah, sini menjadi 1110. Gitu ya. Jadi ya itu pasti seperti itu. Jadi mengalir seperti itu. Kalau Mas dan Mbak pada saat kenapa kok bisa menjadi entitas sendiri pada saat implementasi. Mas dan Mbak pada saat bikin database-nya, maka ini baru ketahuan gitu ya. Oh, ini ternyata harus bikin tabel sendiri. Maka sebetulnya ini bolak-balik ya. Entitas ini muncul kalau pada saat implementasi. Tapi pada saat perancangan, karena sudah tahu many to many itu akan membutuhkan tabel baru, maka di dalam perancangannya sekalian digambarkan entitas baru atau entitas asosiatif ya. Jadi saya nyebutnya entitas relasional, mungkin keliru ya. Entitas asosiatif. Ya, ini ya. Jadi ininya otomatis pindah ke sini ya. Tadi many-nya pindah tadinya kan di sini ya. Jadi pindah ke sini. Ya dibaca aja. Kalau dibaca kan jadi masuk akal, misalnya seperti ini ya. Klien memiliki satu atau banyak kunjungan. Ya. Kunjungan dikunjungi satu dan hanya satu klien ya. Misalnya rumah dijual, kan biasanya yang mengunjungi sendirian gitu ya, nggak bareng-bareng banyak klien ya. Emangnya toko kan bukan ya. Rumah dijual kan biasanya dikunjungi oleh satu nggak bareng-bareng gitu. Rumah juga sama ya. Rumah ya ini bacanya jadi sendiri-sendiri ya. Ini menjadi bacanya sendiri-sendiri, bukan jadi satu. Ini sebagai entitas sendiri ya. Bacanya sini ke sini, bukan sini ke sini ya. Bukan sini ke sini lagi. Tapi bacanya sudah jadi entitas dari sini ke sini. Misalnya ini rumah dijual mendapat 0 atau banyak kunjungan. Jadi nggak ada kunjungan pun rumah bisa terjual gitu ya. Kalau yang dari sini ke sini, kunjungan ngomong itu ya, kunjungan satu dan hanya satu rumah dijual. Nah, ini kalimatnya rada bingung nih, tapi intinya itu ya, kalau dari sini ke sini agak bingung. Jadi rumah dijual mendapat 1 atau 0, banyak atau 0 kunjungan. Itu ya, kalau ini memang kadang bingung ya kalimat membacanya gimana gitu ya. Kalau mendapat rumah dijual, mendapat kunjungan, didapatkan rumah hanya satu rumah dijual, bingung ya. Tapi kalau dari rumah dijual kunjungan bisa dipahami. Oke, ini contoh entitas asosiatif. Nah, ini contoh unary ya. Unary yang lain adalah mata kuliah yang menjadi prasyarat mata kuliah yang lain. Ya, ini tabelnya seperti ini ya. Prasyarat ini adalah ID mata kuliah juga gitu ya isinya ya. Jadi prasyarat ini juga
isinya adalah ID mata kuliah. Ini besok lagi ya, 4:30. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Besok pagi, besok sebelum pertemuan berikutnya akan ada kuis. Saya pengen tahu sejauh mana Mas dan Mbak bisa memahami untuk sampai sini gitu ya. Jadi sampai sinilah, sampai relasinya ya. Relasi asosiatif, entitas asosiatif, sorry. Ada yang mau tanyakan, Mbak? Cukup? Belum ada, Pak. Cukup. Enggak, dulu Pak. ya. Iya Pak, cukup Pak. Cukup ya. Nanti ini videonya saya share, siapa tahu ada yang pengen mereview lagi. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Ini saya review lagi ya. Jadi pertama mencari entitas itu bisa dari bottom up ya. Dan normalnya itu memang dari bottom up ya. Jadi dari bawah ketemu, lihat atributnya dulu, baru disimpulkan ini apakah ini bisa jadi entitas sendiri atau cukup gabung dengan entitas yang lain. Jadi pertama-tama bayangin atributnya. Kalau nggak bisa bayangin, cari contoh proses tersebut gitu ya. Misalnya transaksi, contohnya apa? Oh, stroke. Kalau contoh peminjaman ya buku peminjaman gitu ya. Lihat atributnya situ, cari entitasnya gitu ya. Terus baru cari relasinya ya. Kalau membayangin relasi, coba bayangin tabelnya. Tabelnya kira-kira foreign key-nya masuk kemana gitu ya. Kalau saya bikin tabel, kira-kira dalam satu kolom rekod ini bisa berisi banyak atau bisa satu gitu ya. Kalau berisi banyak berarti itu salah, keliru ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang kardinalitas ini ya, many to many, one to many ya. One to many akan one to one itu biasanya kebutuhan akan dua tabel ya. Jadi walaupun mungkin bisa jadi satu tabel, tapi karena fungsi yang berbeda atau tujuan yang berbeda, maka dijadikan dua tabel one to one. One to many ini sudah jelas ya. Hampir rata-rata seperti ini one to many ya. Many to one itu sama dengan one to many, cuma dibalik. Many to many itu ini juga banyak, dan many to many ini di dalam ERD pasti akan melahirkan entitas asosiatif. Terus ada hubungan kardinalitas, ada one to many ya ini. Terus ada contoh relasi. Relasi itu ada unary pada dirinya sendiri ya, berhubung dengan dirinya sendiri. Ada binary, dua entitas memiliki dua relasi ya. Yang terakhir tertiary, jadi bisa min 3 atau lebih entitas yang memiliki hubungan dengan 3 atau lebih entitas yang lain. Oke, dari saya mungkin itu ya. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Jangan lupa absen. Saya buka sampai jam 20 ya. Jam 20.00 kalau nggak salah ya. Coba dicek. Saya akhiri dulu untuk kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Ya.